kita menampilkan bakat. Menampilkan bakat mau pada kayak saat gimana gitu. pada saat itu kita menampilkan bakatnya itu Halo Sobat Holistik, kembali lagi bersama saya Farhan selaku host di EduPod, Education Podcast. Oke, seperti janji saya di video awal akan menampilkan narasumber-narasumber yang luar biasa di setiap videonya. Untuk kali ini kita hadirkan nih narasumber yang sangat luar biasa di FKIP. Kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yaitu Putra Putri FKIP 2019. Boleh say hey? Teteh. Hai. Hai. Oke, selamat datang Teteh Putra Putri FKIP 2019. Selamat berjumpa dengan saya di EduPod Education Podcast edukasi masa kini. Mungkin sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut dan perkenalan, mungkin sedikit saya jelaskan dulu Putra Putri FKIP itu apa sih? Boleh nggak Teh? Iya, mangga. Boleh ya, Pak. Oke. Nah, untuk Putra Putri FKIP ini merupakan ajang pencarian sepasang putra dan putri berbakat dan berwawasan luas di ruang lingkup FKIP Universitas Siliwangi. Putra Putri FKIP ini merupakan ajang rutin nih setiap tahunnya di FKIP karena merupakan rangkaian kegiatan dari EduFest. Benar ya, Teh? Iya. Oke. Nah, oleh karena itu Putra Putri FKIP ini merupakan wujud regenerasi lahirnya Putra Putri FKIP setiap tahunnya. Nah, untuk tahun sekarang ini EduFest juga akan dilaksanakan di bulan Oktober. Nanti kita tunggu aja Putra Putri FKIP selanjutnya. Mungkin ada yang kurang tadi penjelasan Putra Putri FKIP? Udah cukup banget. Cukup ya, cukup banget. Sangat Oke. jelas, sangat mewakili ya. Oke. Alhamdulillah kalau satu mewakili. Iya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja nih, kita diskusi bareng Putra Putri FKIP 2019. Mungkin dimulai dari perkenalan sih ya. Oke. Oke. dari saya dulu. Oke. Oke, silakan. Dari Putra dulu, Imam Iya. ya soalnya Kami benar banget. Baik, perkenalkan nama saya Aditya Suparman. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, perkenalkan nama saya Nuni Raffiani Hakim. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, ternyata sama nih jurusannya teman-teman dari Pendidikan Ekonomi. Mau ditanya dulu nih, apa emang Pendidikan Ekonomi langsung ngirimnya sepasang? Tidak. Oh, enggak. Tidak. Enggak, Kayak, iya. Ada pemilihan terlebih dahulu Oh, gitu iya, kan. iya. Enggak langsung harus ditek sama berbareng-bareng gitu. Kirain langsung sepasang nih teman-teman, ternyata enggak. Enggak. Oke. Mungkin untuk Putra Putri FKIP sendiri nih, setelah terpilihnya menjadi Putra Putri FKIP 2019, apa yang AATT rasakan pertama kali ini? Siapa Boleh, dulu? kamu dulu. Oke, aku dulu ya sekarang. Oke, yang saya rasakan setelah terpilih Putra Putri FKIP ini, jadi yang pertama sih buat internal gitu ya, buat diri sendiri itu kepercayaan diri, terus juga kita lebih melatih mental gitu, berbicara di depan banyak orang kayak gitu. Itu juga merupakan salah satu tolok ukur gitu, yang peran yang paling penting gitu untuk melatih mental supaya kita kan dari fakultas pendidikan ya, dari kita itu keguruan gitu, kita bakal banyak berinteraksi dengan orang-orang, bakal berinteraksi dengan siswa-siswi gitu. Jadi terselenggaranya Putra Putri FKIP ini benar-benar sangat melatih sih. Oke. Kalau dari Adit Ya. sendiri? Yang jelas bangga sekali kan ya. Saya tidak nyangka gitu bisa terpilih jadi Putra FKIP. Sebelumnya saya kira itu pemilihan Putra FKIP itu bakal gimana gitu. Yeah. Ternyata sebenarnya itu tidak terlalu sulit seperti itu. Terus yang kedua, kebanggaan orang tua tersendiri gitu ya. Saya bisa membanggakan nama orang tua, nama keluarga gitu di fakultas. Terus bisa menjadi wakil jurusan khususnya pendidikan ekonomi gitu. Yeah. Bagaimana sih setidaknya ini dari wakil jurusan pendidikan ekonomi itu bisa bersinar gitu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan seperti itu. Bener banget, itu teman-teman yang dirasakan oleh AATT Putra Putri FKIP 2019 ini. Iya. Nah, mungkin selanjutnya pertanyaan pertama nih, apa yang menjadi alasan AA dan Teteh mengikuti Putra Putri FKIP? Alasannya, kamu apa deh? Oh ya, saya. Yang jelas alasan saya itu ikut Putra Putri FKIP yang pertama jelas ingin menambah wawasan gitu ya.
saya tidak hanya ingin kenal dari jurusannya saja, jurusan pendidikan ekonomi, tetapi saya ingin merambah lebih luas gitu, ingin tahu di dunia fakultas keguruan dan ilmu pendidikan itu seperti apa, baik dari jurusan bahasa Indonesia, jurusan pendidikan geografi, matematika dan lainnya, teman-teman di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan juga ingin menambah relasi, bagaimana cara kita bertukar informasi, bertukar wawasan gitu bersama teman-teman yang lain di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Juga saya ingin mengimprove diri gitu, bagaimana saya sih ingin mengasah kemampuan diri saya itu sejauh mana gitu. Ingin untuk mengikuti putra-putri FKIP seperti ini. Yeah. Kalau menurut saya sih alasannya itu yang pertama pasti kita itu kan sebagai salah satu ikon dari jurusan ya Ayah. Iya. Nah kita itu membawa jurusan ke fakultas gitu. Jadi gimana caranya kita bisa memperkenalkan lebih luas gitu. Gimana sih pendidikan ekonomi kayak gitu. Terus juga gimana sih cara memperkenalkan pendidikan ekonomi ke jurusan-jurusan lain kayak gitu. Itu sih kalau dari saya gitu. Kalau yang inti-intinya sih sama ya kayak Adit kayak lebih menambah wawasan kayak gitu. Terus juga ya tadi seperti yang saya katakan melatih mental kayak gitu. Tapi ya untuk eksternalnya gitu, untuk lebih selebihnya gitu ya, itu sih lebih ke jurusan gitu. Kita membawa nama jurusan, gimana caranya kita bisa memperkenalkan jurusan gitu supaya lebih gimana ya, lebih dikenal aja gitu. Juga ingin menampilkan citra fakultas keguruan dan ilmu pendidikan itu seperti gimana nih, karena kan kita itu dididik sebagai calon guru, calon tenaga pendidik gitu ya. Bagaimana kita memperkenalkan nih kepada teman-teman di FKIP gitu, nih fakultas keguruan dan ilmu pendidikan itu seperti ini, citranya baik, penampilannya bagus, attitude-nya bagus, karena kan kita jadi calon pengajar itu bagaimana mendidik generasi bangsa kedepannya itu harus gimana seperti itu. Dan memberi contoh ya Ayah. Iya betul sekali. Benar banget. Jadi contoh ya kalau sudah terpilih itu untuk FKIP sendiri ya. Iya benar banget. Terutama itu sih buat kayak jadi melatih diri aja gitu. Kan sebelum kita memberi contoh ke orang lain gitu, kita juga bisa nggak nih jadi contoh untuk diri sendiri kayak gitu. Iya. Kayak gitu sih. Oke. Nah tadi kan Teh Nuni menyebutkan sebelum menjadi contoh kita harus melatih diri sendiri ya. Berarti ada dong hal yang dipersiapkan sebelum mengikuti putra-putri FKIP. Ada ya. Jelas, mungkin itu bisa jadi pertanyaan nih. Iya. Persiapan apa yang Teteh lakukan bukan sebelum sih, maksudnya waktu akan mengikuti putra-putri FKIP. Dari kamu dulu. Iya. Kalau dari saya sih persiapannya itu kayak lebih ke mempersiapkan diri aja gitu. Gimana nih? Kita itu membawa ya kayak gitu kita tuh bawa nama FKIP, bawa nama jurusan gitu. Gimana caranya kita itu ya gitu jadi memberikan contoh gitu. Gimana caranya kita bisa membeberkan atau menjelaskan dan memberikan menjelaskan gitu nama jurusan itu kayak gimana sih, fakultas itu gimana sih gitu. Kalau pendidikan itu kan ya gitu lebih ke kita interaksi ke orang-orang gitu ya lebih banyak. Terus juga itu sebagai pengajar, sebagai salah satu tolak ukur gimana kita bisa menjadi salah satu ikon gitu, bisa menjadi contoh untuk semuanya kayak gitu sih ya. Jadi lebih ke persiapannya itu lebih ke persiapan diri aja gitu, gimana kita bisa berperilaku sesuai gitu kayak gitu. Tapi itu juga nggak ada paksaan sih. Jadi jangan dikatakan kayak ini mah kayak kamu mah sengaja ya pengen ikutan putra-putri FKIP itu jadi topeng kayak gitu. Terus kayak dibuat-buat gitu ya. Ya enggak sih, enggak gitu juga. Yang jelas tantangan untuk ikut putra-putri FKIP yang pertama kita sebagai kan kedepannya putra-putri FKIP itu menjadi wakil dari atau ikon dari FKIP itu sendiri. Jelas ya, berarti kita harus tahu nih wawasan tentang pendidikan, tentang fakultas pendidikan sendiri itu seperti apa. Lalu persiapan lain juga kan di putra-putri FKIP itu sendiri tidak hanya tentang wawasan, juga bagaimana skill kita, profesionalisme kita gitu dalam menampilkan sebuah bakat atau apapun ya. Tahu nggak kan kita persiapan buat penampilan. Ya penampilan itu kan berkali-kali yang menampilkan visi bener. Nah itu pas waktu penampilan itu bahkan kita take video bisa sampai
puluhan kali tag. Iya, puluhan kali tag video karena kita itu ingin menampilkan yang terbaik gitu. Iya, benar yang terbaik maksimal gitu. Bagaimana cara membangun chemistry yang sangat baik gitu Iya. kan, karena putra-putri FKIP itu tidak harus saling berkesinambungan, saling sinkron gitu antara satu sama yang lain, karena kita itu menjadi wakil ikon, otomatis kita itu harus bisa menampilkan sesuatu yang baik lah, berbarengan seperti itu. Selaras gitu Iya, ya. selaras Iya, untuk FKIP kedepannya lebih baik seperti itu. Tadi kan dari Ardit mengatakan adanya tag video nih. Ya, emang apa aja sih kegiatan selama Ya. putra-putri FK ini selain adanya pendaftaran tentunya ya? Ya. Iya. Ya, Mungkin boleh jadi- diceritakan ke teman-teman. Ya, jadi pemilihan putra-putri FKIP itu ada banyak tahapannya. Ya. Ya, yang pertama pendaftaran jelas ya, pendaftaran, lalu kita ada wawancara nih. Iya. Oh, wawancara ya. Iya, wawancara tahap awal pertama. Nanti kita seleksi lagi tahapan wawancara siapa yang lolos. Nah, tahapan selanjutnya itu kita menampilkan bakat. Ya, menampilkan bakat mau kayak gimana gitu. Pada saat itu kita menampilkan bakatnya itu puisi. Iya, nah kebetulan juga nih, kan kita itu kalau udah tadi ya udah lolos seleksi ya, seleksi dari wawancara interview, kita itu kan diumumin nih siapa yang terpilih gitu, terus kita dikasih nomor gitu ya, Iya. dan kebetulan kita tuh nomornya tuh serupa Berpasangan, gitu, Berpasangan, berpasangan iya, gitu. benar. Karena Berpasangan. jadi yang jurusan lainnya, teman-teman yang dari jurusan lain itu Diacak ya. iya teracak gitu. Jadi pasangan putranya misalkan dari pendidikan biologi nih misalkan. Nah, terus si ceweknya dari fisika atau dari Indonesia. penjas atau dari mana gitu. Jadi nggak bareng lah. Nah, kebetulan kita di kosoknya itu bareng dapat nomor yang berurutan gitu. Oh, Jadi tampilnya gitu-gitu. itu barengan. Jadi barengan. chemistry yang kita bangun sebelumnya itu jadi lebih gampang didapatkan gitu buat penampilannya. Jadi mungkin alasan terpilih kita jadi putra-putri FKIP mungkin salah satunya itu chemistry kita Chemistry. ya. Oke. Chemistry Iya, yang kayak gitu. bagus dan penampilan yang mungkin cukup maksimal dari kita seperti itu. Iya. Soalnya kan yang lainnya itu pas waktu itu tuh yang menampilkan penampilannya itu kan per orang ya. Iya. Jadi putri-putri gitu, putra-putra. Nah, kebetulan kita memumpung nomor urutnya berurutan gitu. Iya. Gimana nih Dit kalau kita itu aja kapal aja kayak Iya, gitu. kapal aja. Kapal aja penampilannya bareng aja gitu. Jadi kita tuh nampilin puisi kayak jawab-jawab gitu Iya. ya. Per paragraf gitu. Puisi Jadi berbalas lah. puisi berbalas gitu pas penampilannya. Oh, jadi menampilkan bakatnya tuh sendiri-sendiri, tapi untuk ATT ini Bareng. Iya, Iya. berdua di panggung Oh, kayak gitu. ya. Dan waktu itu tuh pas pangjajah wisuda ya. Iya, Pak Japi sudah. Pada saat itu kita itu jadi yang menampilkan bakat tadi puisi seperti itu pas waktu Pang Jajak Wisuda. Iya, pas wisuda Itu November. dinilai sama juri-juri ya, yang Iya. dari jurusan bahasa Indonesia dan Geografi. geografi dan yang lain. Tapi kalau misalnya kelihatan, maksudnya kan harusnya tuh penampilan bakatnya sendiri-sendiri, sedangkan ATT ini berdua. Apa dari yang lainnya nggak ngerasa Iri kayak iri gitu. gitu ya? Enggak, Apa gimana tuh? Ya justru itu yang seharusnya itu kan kita sebelumnya udah ada pasang-pasangannya nih. Ya. Nah, kalau lebih baiknya tuh bareng-bareng ada nilai plusnya Oh, seperti seperti itu. Iya, jadi secara tidak langsung kan kita dapat nilai plus nih, ditambah penampilan kita itu selaras lah istilahnya. Jadi mungkin dari sana Iya. kita dapat salah satu alasan kita terpilih jadi putra-putri FKIP. Oh, jadi sebenarnya tuh saat menampilkan bakat nggak apa-apa langsung berpasangan. Nggak apa-apa. Oh, Nggak seperti apa-apa. itu. Siap-siap. Terus juga kan kita juga konfirmasi dulu ya Iya. sama panitianya. Kita gimana nih? Kita kan kebetulan itu satu pasangan gitu dari satu jurusan satu pasangan kebetulan dapat nomornya itu sama gitu kayak gitu berurutan. Gimana nih kalau misalnya kita penampilan bakatnya bareng? Oh iya nggak apa-apa silakan katanya. Nah ya udah aja kita olah aja kayak gitu. Gimana kita bisa nampilin yang semaksimal mungkin gitu. Ya itu kalau tahu gitu ya, latihannya itu di sini di sekre di jurusan. Oh, iya? Iya betul. Waktu malam ya kalau nggak Iya, salah malam. ya, sampai malam kita latihan bagaimana cara catwalk yang baik, bagaimana cara menampilkan performa yang terbaik itu bareng-bareng seperti itu. Jadi usaha yang kita lakukan itu Ya, benar-benar berhasil gitu iya, ya, mendapatkan hasil benar-benar akhirnya gitu. maksimal seperti itu. Dan dari sana tuh kita dapat kesimpulan gitu kalau misalkan ya memang betul
hasil akhir itu tidak pernah mengkhianati proses gitu. Iya, benar. Kalaupun mungkin nanti hasilnya tidak sesuai harapan, itu mungkin ya kita harus berjuang lebih lagi gitu. Bukan itu bukan berarti itu bukan rezekinya atau misalnya kamu putus asa jadi jangan nyerah gitu aja, tapi itu kita berusaha itu belum lebih maksimal lagi gitu. Oke, mantap banget nih teman-teman. Kita mendapatkan bukti nyata dari perkataan Iya. proses tidak akan mengkhianati hasil. Hasil, Ternyata ada bukti nyatanya di sini. Jadi untuk teman-teman yang emang memiliki keinginan yang lebih untuk sesuatu hal, jangan lupa berproses lah lebih serius dan sungguh-sungguh tentunya ya. Iya. Benar banget. Oke, tadi kan disinggung sedikit tentang chemistry nih ya, A. Iya. Itu tuh nggak mungkin dong tiba-tiba pas langsung putra-putri langsung ada chemistry-nya kan Iya. nggak mungkin. Iya. Itu tuh harus dibangun chemistry-nya. Bagaimana cara AA dan Tete itu membangun chemistry-nya, Teh? A. Caranya sih natural ya, Dit ya. Iya, natural banget Natural sih. banget sih, ya. Kenapa tuh natural? Iya, jadi misalnya kita kan satu SMA ya, satu kelas juga. Aduh. Ya, jadi 3 tahun kebetulan berturut-turut. Ya makanya kayak kita sebut chemistry terbangun secara natural ya gitu. Soalnya kita bareng-bareng pas waktu SMA 3 tahun. Kuliah sekarang bareng-bareng lagi. Jadi terus juga pas waktu SMA kita itu ikut Mojang Jajaka. Oh, nih, ikutan juga iya, acara kayak betul. gini? Iya. Mojang Jajaka alhamdulillah dapat juara kedua ya kalau Iya, ya kedua. Nah, jadi chemistry yang dibangun itu betul-betul udah bener-bener kuat gitu. Ya. Pas mau nampilin jadi nggak susah untuk dari awal membangun kompakan itu seperti gimana, cara kebersamaan itu seperti mana. Jadi nggak terlalu sulit gitu buat kami untuk menampilkan bakat bareng-bareng seperti itu. Iya. Jadi gak canggung gitu ya, Dit? Iya betul, nggak canggung. Dan juga kalau nggak salah gitu ya, baru angkatan kita ya putra-putri FKIP itu satu jurusan. Satu jurusan? Iya Oh, betul, iya. betul. Yang angkatan sebelum kita itu ada Salah beda-beda satu. jurusan. Salah satunya pendidikan ekonomi, alhamdulillah. Teh Amik kalau nggak Teh salah. Amik, iya. Ya Teh Amik sama dari jurusan lain lah, dari jurusan pendidikan yang lain seperti itu. Oh, jadi ternyata teman-teman nggak cuma di satu jurusan aja nih, AA dan Teteh Putra-Putri Akib 2019, ternyata udah dari SMA loh. Sering bareng satu kelas, masuk unsil bareng satu Iya. jurusan, satu kelas nggak? Satu Wah, kelas satu juga, kelas juga. satu wali Tuh. Gimana nggak terbangun coba chemistry-nya? Iya. Ditambah di SMA juga udah pernah mengikuti acara Iya. Mojang dan Jejaka ya Iya, namanya. betul. Oke, berarti bisa dibilang juga belajar dari pengalaman. Betul Iya. sekali itu pengalaman yang paling. Kalau boleh tahu di SMA itu setelah mengikuti Mojang Jejaka hasilnya bagaimana? Juara? Iya, juara kedua. Juara kedua. Ternyata. Nggak usah ditanya lagi prestasinya. Juara kedua. Tinggal diolah lagi, berani Iya. di universitas loh. Meskipun di ranah fakultas dulu nanti Iya. mudah-mudahan bisa naik ke Amin. universitas. Pelan-pelan gitu Iya ya. benar banget. Betul. Tadi setelah disampaikan tahap-tahapnya tuh baru nyampe kreasi seni dan catwalk. Oh iya. Iya. Mungkin Iya. ada tahapan lain apakah ada? Ada. Oh, ada. Ada. Mau menjelaskan? Oke. Oh, iya. Ya. Dari tadi tuh yang terakhir itu kita baru menjelaskan sampai catwalk gitu ya. Iya. Nah, selanjutnya itu kan ada di tahap kita terpilih nih pas di penjajak wisuda itu terpilih nih. Kita masuk dan kita langsung dapat nomor undian lagi untuk di Mandala gitu, untuk acara hari H-nya kayak Iya. gitu, hari H pemilihannya, Puncak ya. hari puncaknya gitu. Nah, kita juga dapat nomor undian yang bareng-bareng lagi, jadi Iya. kita juga catwalknya bareng lagi Bareng kayak gitu. Oh, itu pas catwalk diundi lagi? Iya. Bareng lagi? Bareng Iya, lagi. Luar biasa. Bareng lagi. Ya nggak tahu kita hoki atau gimana gitu. Jadi buat penampilan nggak susah gitu buat Iya. membangun chemistry gitu. Tapi nggak request kan ke penitianya? Enggak. Enggak, itu bener-bener kebetulan banget sih. Yang lainnya itu dari teteh yang dari biologi itu sama kalau nggak salah dari mana ya, pokoknya beda-beda gitu kan. Dari satu jurusan itu mengajukan satu pasangan ya, dan semuanya itu ngacak, nggak ada yang sejurusan. Iya. Dan cuman kita doang yang alhamdulillahnya tuh yang dapat nomor pasangan tuh yang sejurusan gitu. Saya juga Jadi- masih ingat nomornya. Nomor Nomor berapa nih? 5 dan 6. 5 dan 6. Iya. Iya, 5 dan 6. Luar biasa. Di semua pengocokan undian ternyata nomornya berpasangan. Iya. Benar. Terus ada lagi tahapannya, Teh? Pas di puncak itu kita itu bareng lagi yang nampilin catwalk. Terus kita itu ada pertanyaan nih. Pertanyaannya? Iya, ada tanya jawab gitu. Dari juri ya? Oh, dari juri. Ada beberapa pertanyaan sih yang dilontarkan
oleh juri. Pada saat itu ada 3 juri ya kalau nggak salah, Iya. 3 juri, 1 juri itu 1 pertanyaan. Satu pertanyaan. Iya, jadi total ada 3 pertanyaan yang kita terima gitu dan harus kita jawab seperti itu. Masih ingat gak tuh pertanyaannya apa? Oh iya, ya ini yang saya Iya. itu ya, yang pertanyaan yang saya ingat itu pada saat itu bahasa kalau nggak salah. Bahasa itu yang ini pertanyaannya, menurut kamu itu ya, bahasa yang harus diutamakan itu bahasa nasional atau bahasa daerah? Daerah. Iya. Iya, Oh, seperti itu pertanyaannya. iya, seperti itu. Terus ada lagi seputar wawasan pendidikan yang terutama itu setiap peserta ada pertanyaan seputar pendidikan. Iya. Seperti itu. Karena kan kita dari Fakultas Fakultas Keguruan Pendidikan ya, Pendidikan, sebagai benar ciri banget, gitu. iya. Terus kalau waktu di tes itu majunya satu-satu atau langsung berpasangan di panggung? Satu-satu. Maju pertanyaannya. Iya, Satu-satu sih ya? Satu-satu. pertanyaannya. Menurut nomor undi gitu. Jadi Iya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ngurut. Pertanyaannya beda-beda tapi ya? Beda-beda. Iya, Beda-beda. Kalau dari Teh Nuni sendiri masih ingat pertanyaannya? Masih. Iya. Nih yang dari saya itu salah satunya itu pertanyaannya bener-bener ngecoh banget gitu. Jadi redaksinya itu bener-bener ngecoh. Kalau nggak salah tuh katanya apa perbedaan? Menurut kamu lebih enak jadi pengajar atau apa ya? Pengajar atau apa gitu? Ya pokoknya saya itu jawabnya itu ya, apa perbedaannya pengajar dan apa ya guru gitu. Iya. Jadi kata saya tuh jawabnya tuh kalau jadi guru tuh emang bener-bener bukan hanya menyampaikan transfer knowledge gitu ya. Iya. Kalau jadi guru itu bener-bener ngedidik dari kita karakter gitu. Perkembangan karakternya kayak gimana gitu. Terus juga kita memberikan contoh yang baik itu seperti apa. Karena kan kalau kita itu dididik itu oleh seorang guru gitu ya. Guru itu sebagai orang tua kedua gitu. Nah, terus juga kalau hanya belajar itu hanya knowledge aja, transfer ilmu aja, udah aja kayak gitu mentahannya gitu kayak gitu. Waktu itu tuh yang paling berkesan sama saya tuh pertanyaan itu sih, bener-bener ngecoh banget. Itu tuh redaksinya itu gak beda jauh gitu, tapi pertanyaannya jawabannya sangat bertolak belakang kayak gitu. Iya, benar-benar. Kayak pengajar dan belajar gitu kalau nggak salah. Saya lupa lagi, pokoknya redaksinya nggak jauh beda lah gitu, tapi jawabannya sangat-sangat bertolak belakang menurut Oke. saya. Sebelum adanya tanya jawab dengan juri, apa belajar dulu gitu, baca-baca buku dulu atau kayak gimana? Iya, Oh, betul. baca. Ya ada. Ya karena kan ekspektasi kita itu sangat tinggi itu Ya. ya. Saya apalagi ya, ya Apalagi Kenapa saya. nih? tanya-tanya ke saya gitu. Oh, iya. Dit, ini gimana, Gimana ya sih? pertanyaannya harus gimana takut gini. Ya saya juga takut kan. Takut soalnya gimana ya, pertanyaan-pertanyaan kan kita nggak tahu bakal kemana arahnya Iya, gitu. Kayak bener gitu. banget. Dan memang seperti itu fakta di lapangannya. Apa yang kita persiapkan pertanyaannya nggak sesuai sama Nggak yang sesuai, ditanyakan. iya, Jadi bener banget. benar-benar pure secara Spontan kritis dan gitu ya. spontan Iya, gitu. spontan, benar banget. Jadi pas waktu itu tuh emang kalau cewek itu kan lebih ke overthinking gitu ya, ya. Overthinking, Iya, baperan dan lain-lain gitu. Kayak jadi aku tuh panik gitu, gimana nih ngapalin ngapal kenaon sih gitu katanya. Ini tuh bukan wawancara ngelamar kerja katanya kayak gitu kan. Bukan interview ya? Iya, bukan interview ngelamar kerja, ini tuh udah aja yang kamu tahu aja kayak gitu. Dan memang waktu itu tuh yang sempat saya baca-baca sih kayak seputar Tasik kayak gitu. Dan emang nggak ada sih pertanyaan yang ke saya, cuman dari salah satu teman saya ada yang juri itu ada yang bertanya wisata di Jawa Barat kayak gitu. Oh, iya. Kalau yang saya mah enggak, yang lebih ke seputar pendidikannya aja sih. Jadi pas persiapannya kita bawel banget ngapalin Iya, apa, betul. ternyata pas hari hanya nggak ada ya. Iya benar. Oh, yang udah dicari tuh nggak ada. Ya, Nggak ada. konflik dulu sebelum penampilan itu, bukan artinya konflik itu jadi ya banyak tanya itu ya saling tanya jawab itu apa sih yang ingin tanyakan nanti ke depannya gitu, Iya, apakah iya. seperti ini seperti itu, karena kan kita takutnya itu pas pertanyaan di depan juri Kita ngeblank iya, gitu. gitu. Kayak Makanya sebelum penampilan itu yang pasti sih mental sih. Ya. Karena apa? Bener Yang saya rasakan gitu, ketika pada saat ujian ya kalau nggak salah, ujian itu kita udah siap, udah matang nih. Karena mental kita nggak siap gitu nih, mental kita nggak siap.
pertanyaan yang dikasih itu sebenarnya apa gitu, tahu gitu bisa menjawab, cuman karena panik, mental nggak siap jadi blank. gitu. Oh, iya, benar Makanya banget. persiapan mental lebih ditekankan pada saat itu. Iya sih benar banget. Jadi pesan nih dari kita ya Ya. Ayah, pesan dari kita sih kalau buat yang selanjutnya sih, jangan pernah, bukan jangan pernah sih, maksudnya gak usah mempersiapkan gak usah mempersiapkan hafalan gitu, gak usah. Jadi itu tuh yang diutamakan tuh bener-bener mental, karena kalau misalnya mental kita udah siap, nanti juga pas pertanyaan dilontarkan itu udah siap ngejawab gitu. Apa aja yang ada di otak itu gak bakalan lari kok dari seputar yang kamu tahu gitu. Iya. Karena itu tuh memang pertanyaan umum gitu ya. Ya pertanyaan umum sih. Jadi ilmu sih perlu, cuman wawasan kita juga harus lebih diperdalam gitu, tidak hanya seputar pendidikan, juga kita juga harus lebih tahu gitu, literasi kita tidak hanya seputar pendidikan gitu. Jadi literasi itu umum aja seputar pengetahuan kita, baik di dunia pendidikan maupun yang lainnya. Jadi yang harus ditekankan itu mental kita gitu, dalam kedepannya itu penampilannya seperti apa dan kesiapan diri kita gitu dari untuk menampilkan bakat atau pertanyaan nanti yang akan dilontarkan oleh juri kepada kita seperti itu. Dan itu tuh bukan dihafal tapi dimengerti gitu. Iya, bener banget, bener banget. Bukan dihafal. bener banget. Karena yang kita hafal tuh nggak ada semuanya di nggak pas bakal hari gitu. H. Bukan satu kata, jadi satu pertanyaan pun satu topik yang kita hafalkan gitu nggak ada. Jadi harus benar-benar dimengerti gitu. Lagi pula kalau menghafal juga tuh setahu saya ya, kalau misalnya menghafal satu kalimat lupa Udah, semua. betul Iya, semua. bener banget, Betul, Kak. betul Bener banget, betul banget. Apalagi kalau awalnya kita udah lupa nih. Aduh ini kesananya apa nih, kalimat apa Iya, nih gitu, gitu. bener Biasanya banget. kan awalnya tuh yang suka lupa tuh, Iya. awal paragrafnya. Ya, makanya untuk ilmu atau wawasan itu harus dipahami gitu, Iya, bukan dihafal. bener banget, gitu. bener banget. Pesan lagi tuh, ilmu wawasan itu harus dipahami, bukan dihafal. Betul Oke. sekali. Itu ada lagi tahapannya setelah itu. Terus sih pada saat itu udah nampilin Nah, catwalk, catwalk. tanya Udah tanya jawab. Nah pada saat itu udah sih kita itu pulang istirahat gitu ya, karena pas pengumuman itu malam. Pas puncak acara ada penampilan, ada pengumuman kejuaraan. Karena kan pada saat EduPes itu kan, Ya. kita EduPes itu putra-putri FKIP itu salah satu rangkaian acaranya. Gitu. Iya. Jadi pas di puncaknya, kalau nggak salah di akhir ya, kita Iya. itu putra-putri FKIP itu pengumuman di akhir akhir acara. gitu. Seperti itu. Oke. Itu tahapan akhirnya berarti ya, di Iya. pengumuman acara di puncak acaranya di malam Iya, hari. betul. Oke. Di Mandala pada saat itu. Siap. Kan tadi ada beberapa tahapan nih, tentunya nggak selalu berjalan mulus ya. Mungkin Iya, bener banget. dari teman-teman ada yang bertanya-tanya nih, apa ada nih kendala dari setiap tahapannya gitu. Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Mungkin Banyak beberapa kendala aja deh Iya, yang beberapa bisa aja diceritakan. Aku aja Ya, ya, boleh, aku boleh. dulu nih ya. Kalau kendalanya nih dari di belakang layar nih, Oke, siap. kendala di Ya, belakang layar layar. banyak banget, dari mulai kita cekcok adu mulut itu kayak Betul, jadi itu betul banget ya, sampai kan kita adu mulut itu pas penampilan puisi, kok kamu gini-gini aja sih puisi gitu ya, penampilannya gini-gini banget gitu, soalnya nggak maksimal lah gitu ya kita cekcok bener aja. bener-bener cekcok banget. Nah itu kalau yang di belakang, kebanyakan sih yang di belakang layar ya kendalanya itu. Yang pertama ada, kita tuh selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu. Ya. Misalnya ini tuh udah direvisi, jangan kayak gini, ini lagamnya ganti, jangan kayak gini, dan itu tuh berulang kali gitu lagi. Nah itu kan kayak menimbulkan apa ya, nyeparasea gitu lah nya. Bahasa Sundanya. Iya. Bahasa Sundanya parasea kayak gitu. Iya. Nah kalau di depan layarnya sih alhamdulillah ya kita Alhamdulillah kita diberi kelancaran. diberi kelancaran. Jadi yang di belakang layar bener-bener persiapan total tuh dari mulai tenaga Iya. sampai apapun itu udah dipersiapkan, dan pas tampilnya ya alhamdulillah maksimal, nggak ada yang yang pas latihan itu diulangi lagi, pas hari hanya itu udah itu ya lancar. Ya, mungkin kendalanya juga karena kan saya latihan itu di tempat Nuni ya, di tempat Nuni ya, di rumah sama orang tuanya lah gitu. Ya cukup lumayan jauh lah kalau saya setiap hari gitu ya, kendalanya itu ya latihan ke Nuni mungkin ya cukup jauh lah, beberapa kali saya pulang pergi ke daerah Singaparna ya, cukup lumayan lah. Singaparna Mangkubumi. Terus yang kedua untuk baju ya kalau nggak salah. Iya, baju. Baju itu kan gimana ya? Ada keseragaman lah dari kita. Saya nggak tahu, lupa lagi kalau nggak salah itu yang bener-bener
bener-bener maksimal gitu. Kalau menurut saya itu dari kami itu. Soalnya Pede banget. enggak, soalnya gini nih, Iya, gini. gimana? Soalnya dari yang peserta lain itu kalau cowok kan yang pakai Pangsi. pangsi, terus kayak pakai Dodot, belangko. dodot. Perasaan nggak ada yang sama gitu, maksudnya motif-motifnya. Oh, iya. Gitu. Nah kalau kita itu Seragam nih, gitu, ini yang kekehnya gitu. Oh, iya. Dia harus, kamu harus gimana, harus ada yang sama gitu, harus yang kelihatan fresh, harus Chemistry. kelihatan dia itu beli kainnya. Enggak, tapi itu bukan pas buat FKIP-nya, itu pas Oh. kita SMA waktu itu. Jadi kita tuh make yang itu lagi, kita kan waktu itu pernah SMA gitu ya, Iya, Pak, iya. yang Mojang jaga itu. Iya. Dit, udah aja pakai yang itulah, nggak usah kita biar chemistry-nya dapat lagi nih, kita persiapan lagi. Nggak usah misalnya kamu nggak usah beli lagi yang baru, aku nggak usah beli gitu, atau minjem. Udah aja pakai yang udah ada. Jadi kita biar chemistry-nya lebih dapat lagi gitu. Dan itu memang dari pakaian, dari penampilan itu kita ya serasi gitu ya. Iya, jadi diusahain banget lah kalau dia yang kekeh gitu. Kalau saya mah ya gimana, ya udahlah ini aja gitu, cukup. Kalau dia mah udah ini pakai Ya, aja gitu. biar ada yang sama ciri khas. Nah, dan kebetulan pada saat itu salah satu juri itu juga jadi kayak memberikan apresiasi kepada kami Kostumnya gitu. ya? Iya, karena kostum yang kami itu mempunyai ciri khas masing-masing gitu, bukan masing-masing, bukan punya ciri khas yang bareng-bareng gitu, sama gitu. Nah itu jadi salah satu nilai ya lebih dari kami gitu, penampilan kami. Oke. Kelihatan juga nih dari Teh Nuni kayaknya pengen perfect banget ya. Perfeksionis kalau dia mah. Perfeksionis orangnya berarti ya. Oke. Nih teman-teman, tadi kan kita udah banyak banget ngobrol dan bertanya-tanya seputar Putri FKIP 2019 karena setiap tahunnya ada ya Putri FKIP, benar banget. Nanti berarti untuk 2020 ini bisa ditunggu oleh teman-teman juga siapa sih yang akan menjadi Putri FKIP selanjutnya. Banyak banget pelajaran yang udah kita dapetin dan pengalaman tentunya ya dari AA dan Teteh ini selaku Putri FKIP 2019. Mungkin untuk memotivasi teman-teman yang sedang menyaksikan EduPods ini, tentunya podcast ini nggak sekedar hanya diskusi aja, tapi juga memberikan manfaat yang baik bagi para pendengar dan pemirsanya seperti itu. Mungkin bisa disampaikan oleh AA dan Teteh pesan untuk teman-teman agar tetap berkarya khususnya di masa pandemik seperti sekarang ini nih. Iya. Aku dulu. Boleh. Boleh. Ladies first ya. Oke, bener banget. Bareng lagi. Iya. Nah, terus kalau menurut saya nih ya, motivasi atau misalnya pesan dari saya pribadi buat teman-teman semuanya, khususnya itu untuk di masa yang sekarang ya, di masa pandemi ini. Jadi jangan dijadikan alasan. Ya. Jangan dijadikan alasan masa pandemi ini tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Yang paling penting kita tetap mengutamakan protokol kesehatan dan hindari kerumunan gitu. Kita juga tetap bisa berkreasi kok di rumah, kayak misalnya bikin video gitu, atau misalnya bikin konten YouTube kayak itu kan merupakan kita melatih seni gitu ya. Kita bikin apa aja lah gitu di rumah, bikin konten buat YouTube, kayak misalnya bikin video, bikin puisi, atau misalnya kita nulis-nulis gitu di buku harian kayak gitu. Pokoknya manfaatkan seefektif mungkin, sebaik mungkin masa-masa pandemi seperti ini, dan jangan dijadikan alasan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita udah aja nih, udah kayak gini, keur makararieu misalnya, kita nggak punya uang, udahlah bobo aja gitu. Dan maksudnya nggak usah jangan dijadikan alasan lah intinya gitu. Kita tetap bisa berkreasi, kita bisa tetap melatih kreativitas kita gitu. Dengan cara ya gitu kita bisa melatih keahlian kita, misalnya yang hobi gambar aja, coret-coret aja gitu. Terus yang hobi ngomong nih, misalnya kita bisa ngelatih public speaking kita melalui misalnya medianya kamera kayak itu, ngomong di depan kamera di depan banyak orang kayak gitu sih kalau menurut saya dari khususnya untuk masa pandemi ini. Kalau misalnya untuk rekan-rekan yang ingin maju ke FKIP-nya nih buat selanjutnya, pesan saya sih itu yang pertama tadi udah saya jelasin ya, jangan dihafal gitu. Itu sih kesalahan yang saya perbuat gitu. Kesalahan yang yang udah saya ricuhkan itu sebenarnya nggak usah repot lah. Kita nggak usah repot dengan hal yang harus kita hafal gitu. Yang penting kita memahami intisarinya, kita memahami apa yang kita tahu gitu, dan kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita mengerti gitu. Itu sih pesannya. Itu sih. Ya, kalau dari saya sih kita tahu kan meskipun dalam keadaan seperti ini, dalam kondisi wabah Covid,
kita itu pada saat ini jangan dijadikan sebagai hambatan. Ya, hambatan. Justru harus dijadikan sebagai tantangan buat kita, tantangan buat kita bagaimana kita mengasah diri lebih bagus lagi, lebih baik lagi, lebih optimal lagi gitu. Jadi kita nih dalam sisi pendidikan, meskipun dalam keadaan gini, kita harus dapat memanfaatkan teknologi loh. Teknologi sudah maju nih. Kita kan belajar juga sekarang lewat media massa, media sosial media dan lainnya tuh juga bisa kok seperti itu. Jadi jangan dijadikan alasan kita buat jadi down atau jadi malas gitu untuk berkarya ataupun berpendidikan ataupun meningkatkan kemampuan diri dalam kondisi sekarang. Justru harus dijadikan sebagai tantangan juga, sebagai sarana buat kita memunculkan ide-ide baru dan wawasan-wawasan kita untuk memproduksi atau lebih berkembang. Iya, gitu ya. lebih meningkatkan potensi kita gitu. Jadi go ahead lah, teruslah lanjutkan. Jangan sampai dalam kondisi sekarang itu kita jadi malas atau jadi gimana. Tetap kita harus produktif, meskipun kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dan lainnya seperti itu. Jadi intinya gak boleh malas lah, harus tetap semangat gitu. Dalam keadaan seperti ini justru harus dijadikan sebagai tantangan kita untuk meningkatkan kemampuan diri dan kreativitas kita. Dan dari situasi kayak gini tuh kita bisa berpikir gimana caranya kita survive gitu, gimana caranya kita bisa menjalani dan menghadapi situasi seperti ini. Melatih diri sih, bagaimana kita bisa, bener kata Nuni, survive gitu. Jadi kita bisa mengadaptasi diri dalam kondisi sekarang supaya kita bisa lebih kreatif lagi gitu, inovatif lagi ke depannya seperti itu. Siap. Mungkin tambah juga sedikit dari saya, ditambah juga jangan kalah oleh keadaan. Iya, betul. Bener banget betul ya, sekali. jangan kalah oleh keadaan. Iya. Ternyata banyak banget ya pengalaman dan edukasi yang kita dapatkan dari AATT Putra Putri FKIP 2019 ini. Mungkin sebenarnya masih banyak sih nih yang ingin saya tanyakan juga, masih pengen menggali informasi lagi. Cuman gimana ya, mungkin kita sambung lagi di lain episode ya kalau misalnya berkenan gitu. Dan terima kasih juga telah hadir dan mengisi podcast di EduPods Education Podcast edukasi masa kini. Oke, mungkin cukup sekian ya pertemuan kita hari ini dan diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada Teh Nuni Raffiani Hakim dan A. Arditya Suparman telah mengisi podcast pada episode kali ini. Kita tunggu podcast selanjutnya dengan narasumber yang gak kalah wahnya dan gak kalah kerennya deh dari Putra Putri FKIP ini. Oke, mungkin ada ucapan mungkin Closing statement. ya, closing statement. Kamu aja apa? Ya mungkin dari saya gitu ya, kita sebagai generasi muda, sebagai garda terdepan di masyarakat, sebagai agent of change itu generasi lebih baik gitu. Intinya kita harus bisa lebih baik lagi ke depannya. Kita sebagai generasi muda harus bisa mengajak atau membawa perubahan-perubahan yang baik ke depannya, baik bagi diri kita sendiri, bagi teman-teman kita, bagi bangsa dan negara seperti itu. Iya, benar banget sih. Kalau menurut saya itu bukan hanya kita sebagai dari pendidik gitu ya, tapi kita sebagai manusia gitu. Kita sebagai fitrahnya sebagai manusia yang harus bisa ya gitu seperti yang dikatakan Adit, menuju perubahan gitu, menjadi lebih baik, dan kita harus bisa membawa diri kita sendiri ke lebih baik, dan umumnya itu ya untuk semuanya manfaat sih, yang lebih utama itu manfaat untuk semua orang gitu. Siap, keren banget kan, dari cara bicaranya aja, dari penampilannya hadir di sini juga perfeksionis banget. Jangan ditanya lagi kenapa mereka jadi Putra Putri FKIP 2019. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita di hari ini. Terima kasih ya, Teteh. Untuk teman-teman jangan lupa saksikan episode selanjutnya di EduPods, podcast edukasi masa kini.